Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat sekarang sedang dalam kondisi kurang sehat, kita doakan agar kesehatannya bisa segera pulih. Amin. Kali ini kita akan bercerita lagi tentang alur cerita film yang berjudul Jumper. Sebuah film yang bergenre sci-fi action drama, rilisan tahun 2008 lalu dan ditulis berdasarkan sebuah novel tahun 92, serta disutradarai oleh Doug Liman. Judul dan kata-kata jumper yang akan sering kita dengar dalam film ini bermaksud sebagai sebutan kepada beberapa orang yang memiliki kemampuan teleportasi, di mana diceritakan dalam film, remaja yang berasal dari keluarga broken home dan sering mendapat bully dari teman sekolahnya ini tanpa sengaja menemukan kemampuan istimewanya ini saat dirinya sudah hampir mati. Ya, lalu bagaimanakah remaja ini menjalani kehidupannya dengan kemampuan luar biasanya tersebut? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. David Rice adalah seorang remaja yang menjalani kehidupan normalnya dan bertempat tinggal di sebuah kota kecil. Siang itu, ia sedang berbicara dan memberi hadiah berupa snow globe pada seorang teman perempuan yang disukainya bernama Millie. Millie tampak sangat senang menerima pemberian itu, namun berbeda dengan Mark, seorang teman kelas mereka yang suka membuli David. Ia merampas pemberian itu dan kemudian mengerjainya dengan melempar snow globe itu ke tengah danau yang membeku. Lalu David berusaha untuk mengambilnya kembali. Walaupun Millie sudah mencegahnya, namun ia tetap pergi ke tengah danau beku itu. Saat David mendapatkan snow globe itu, tiba-tiba es yang diinjaknya pecah, sehingga ia pun terjatuh dan tenggelam ke dalam air. Millie mencoba menyelamatkannya, namun David sudah terjebak di bawah es dan terseret arus. Tetapi ketika David berusaha menyelamatkan dirinya ini, tiba-tiba ia sudah berada di dalam sebuah perpustakaan umum yang membuatnya kaget dan bingung. Dari sana ia lalu pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya yang bernama William, yang langsung memarahinya karena sudah terlambat pulang ke rumah. David hanya tinggal berdua dengan ayahnya, di mana ibunya sudah pergi meninggalkan mereka saat ia masih berusia 5 tahun. Tampaknya David tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya yang pecandu alkohol ini. Tanpa menjawab pertanyaan ayahnya sedikit pun, ia langsung masuk begitu saja, di mana ayahnya kemudian menyusul ke kamarnya berusaha untuk berbicara dengannya. David mengunci pintu kamarnya, dan saat William membuka paksa pintu tersebut, di saat yang sama tiba-tiba David juga menghilang dan muncul kembali di perpustakaan tadi. Merasa kurang yakin dengan apa yang baru saja ia alami, ia lalu mencoba lagi kembali ke kamarnya dan berhasil. Dari sini ia menyadari bahwa dirinya memiliki sebuah kemampuan teleportasi, dan dari sini juga ia lalu berpikir untuk bisa pergi dari rumah itu meninggalkan ayahnya. Ia lantas mengambil uang tabungannya dan kabur dari rumah. Ia memilih tinggal di kota yang lebih besar dan mengontrak sebuah kamar di sana. Keesokan harinya, ia kemudian melatih kemampuannya lagi. Setelah itu, ia juga mengambil sebuah buku panduan bagi para turis dan mencoba berteleportasi ke tempat yang ditunjukkan pada gambar di buku itu. Awalnya tidak berhasil, tapi setelah membuka halaman lain dan melihat gambar Empire State Building, ia teringat kenangan saat kecil pernah jalan-jalan bersama ibunya ke tempat itu. Dan saat ia sedang memikirkan kenangan ini, di saat itu juga ia langsung berteleportasi ke sana. Dari sini ia menyadari lagi bahwa ia hanya bisa berteleportasi ke tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Selayaknya manusia yang tidak selalu bijak mengambil keputusan, kali ini David ingin memanfaatkan kemampuannya untuk bisa membobol masuk ke dalam sebuah bank. Ia mengakali security yang berjaga untuk bisa mengantarnya ke kamar kecil, dan itu artinya ia tercatat pernah berada di dalam area bank tersebut dan akan bisa berteleportasi ke sana. Sehingga pada malam harinya, ia pun melancarkan aksinya. Heboh dengan berita pembobolan itu, datanglah seorang bapak yang bernama Roland, masuk ke bank tersebut dan mengaku sebagai anggota Badan Keamanan Nasional, serta meminta data CCTV bank tersebut untuk 1 bulan ke belakang. Untuk diketahui, Roland ini adalah ketua dari kelompok Paladin, sebuah kelompok yang berlandaskan agama dan kepercayaan tertentu yang sudah turun-temurun sejak abad pertengahan memburu keberadaan orang-orang yang bisa berteleportasi karena dianggap membahayakan umat manusia. 8 tahun kemudian, David yang sudah dewasa kini tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota New York, lengkap dengan segala fasilitas dan memiliki banyak uang. Ia juga memajang sekian banyak foto berbagai tempat di seluruh dunia, juga memiliki sebuah ruang rahasia tempat ia menyimpan sekian banyak uang dari berbagai jenis mata uang.
Suatu malamnya, saat ia mendekati seorang perempuan di sebuah bar, seorang laki-laki bernama Griffin sempat melihatnya melakukan teleportasi itu. Scene film kemudian berpindah ke sebuah hutan, menunjukkan Roland dan timnya yang sedang memburu seseorang yang juga memiliki kemampuan teleportasi. Laki-laki ini sudah tidak bisa teleport kemana-mana lagi karena sudah terjerat kabel berkekuatan listrik yang merupakan peralatan berburu dari para anggota Paladin. Roland kemudian menghampiri dan lalu membunuhnya. Setelah itu, ia mendapat kabar dari timnya tentang perampokan bank yang dilakukan David 8 tahun lalu sudah berhasil mereka lacak, sehingga Roland pun bergegas berangkat ke New York. David yang baru saja masuk ke dalam apartemennya dikejutkan dengan Roland yang ternyata sudah menunggunya. Roland mengatakan pada David bahwa selama ini mereka telah menginvestigasi tentang perampokan bank tersebut dan meyakinkan bahwa ia juga bukan dari anggota kepolisian. Merasa tidak nyaman dengan kehadiran Roland, David lalu menyuruhnya untuk pergi. Tetapi Roland menolaknya dan malah menyerang David menggunakan peralatan yang mengeluarkan listrik. David mencoba lari dari situ, tetapi ia kesulitan untuk bisa pergi jauh. Ia hanya berputar-putar di sekitar ruangan itu saja. Roland kemudian menembakkan alatnya tersebut dan mengeluarkan sebuah kabel yang juga bermuatan listrik, sehingga David tampak kesulitan untuk kabur. David yang mulai kewalahan kemudian berteleportasi untuk masuk ke ruang rahasianya tadi, sehingga tidak terjangkau oleh Roland. Ia lalu memotong kabel itu dan mengambil beberapa persediaan uangnya di situ dan menghilang sesaat setelah Roland mendobrak pintu tersebut. David rupanya kembali ke rumah ayahnya yang sudah ia tinggalkan dulu. William yang mendengar suara kehadiran David kemudian bergegas naik ke atas menuju ke kamar David. Ia lalu memohon padanya agar jangan pergi lagi dan mengatakan ia sepertinya merasa sudah gila karena melihat anaknya menghilang. Lalu David menjawab ayahnya dengan mengatakan ayah tidak gila, dan setelah itu ia kemudian menghilang lagi. Keesokan harinya, David yang tadi sempat kembali ke rumah ayahnya kemudian teringat pada masa remajanya yang dulu sangat menyukai Millie. Dan setelah mengetahui bahwa Millie bekerja di sebuah bar terdekat, ia kemudian mendatangi tempat itu namun hanya duduk dan menatap saja dari jauh tanpa menegur Millie. Mungkin karena merasa waktunya yang kurang tepat, ia akhirnya berniat pergi dari situ. Tetapi saat ia berjalan keluar, ia bertemu dengan Mark, teman sekelasnya dulu yang sering membulinya. Sifat Mark belum berubah, namun David kini sudah berubah. Saat situasi sudah mulai tidak terkendali, David lantas memukul Mark dan keduanya pun langsung terlibat perkelahian. David yang merasa harus memberi pelajaran pada Mark, kemudian membawanya berteleportasi ke dalam ruang berangkas di bank setempat dan meninggalkannya. David lalu kembali untuk menemui Millie yang tadi sempat melerai mereka berkelahi. David mengatakan bahwa ia saat ini bekerja di sebuah bank dan mendapat penghasilan yang lumayan. Ia lalu bertanya bagaimana kabar Millie serta apa yang diperbuatnya di kota kecil mereka ini. Millie mengatakan bahwa ia masih tetap seperti dulu yang hingga kini masih memimpikan untuk bisa berkeliling dunia. David lalu menawarinya untuk ikut bersamanya jalan-jalan ke Roma, sebuah tempat yang menjadi daftar pertama dalam impian Millie. Millie merasa senang mendengar ajakan itu dan bersedia ikut dengannya. Griffin yang rupanya sudah dari tadi ada di dekat mereka, diam-diam mendengar percakapan itu. Beberapa jam kemudian, Millie dan David sudah berada di Roma. Sementara itu, di sisi lain, Roland menyusul ke kota kecil itu dan berpura-pura menjadi anggota CIA di hadapan polisi setempat agar bisa masuk berbicara dengan Mark yang sudah ditahan dengan tuduhan tindakan perampokan bank. Dari pembicaranya dengan Mark, Roland mendapatkan informasi tentang bagaimana ia bisa berada dalam ruang berangkas tersebut dan siapa Millie bagi David, serta mengatakan bahwa saat ini keduanya sedang berada di Roma. Keesokan harinya, David mengajak Millie untuk mengunjungi Colosseum. Namun rupanya mereka terlambat. Colosseum itu baru saja ditutup bagi pengunjung. Dan karena David tidak ingin mengecewakan Millie, ia menyelinap masuk serta membuka pintu untuk Millie. Walaupun Millie sempat heran bagaimana cara David bisa masuk ke sana, tetapi ia tidak peduli dan tetap ikut masuk. Di suatu tempat di dalam Colosseum ini, ada sebuah pintu lagi yang tertutup. David lalu menyuruh Millie untuk menunggunya di situ, sementara ia pergi untuk membuka lagi pintu itu dari dalam. Namun saat ia sudah di sisi sebelah pintu itu, ia bertemu dengan Griffin, yang kemudian menunjukkan identitasnya bahwa ia juga memiliki kemampuan yang sama seperti David. Saat Griffin menjelaskan tentang kelompok Paladin padanya,
Di saat yang sama juga, ternyata 2 orang dari kelompok ini sudah ada di situ dan menyerang mereka. David mencoba kabur, tetapi tidak bisa karena ia terikat oleh kawat listrik yang ditembakkan oleh kelompok ini yang membuat kemampuan teleportnya sulit untuk ia kendalikan. Griffin yang masih bebas kemudian berinisiatif melawan kedua orang ini dan akhirnya ia mampu mengalahkan mereka. Ia juga mengatakan pada David bahwa ia sudah membunuh banyak anggota Paladin sejak beberapa tahun silam. Setelah itu, ia kemudian berteleportasi menuju tempat rahasianya. David yang masih melihat jejak teleportasinya kemudian ikut menyusul masuk ke dalam celah itu dan muncul di tempat rahasia Griffin, yang lantas membuat Griffin marah dan menyuruhnya untuk kembali. David lalu kembali ke Millie dan membawanya segera pergi meninggalkan Kolosium itu. Heran dengan tingkah aneh David, Millie lalu bertanya tentang apa yang baru saja terjadi padanya. Saat David baru saja akan menjawabnya, polisi setempat sudah mendatangi mereka dan menangkap David karena sudah masuk Kolosium tanpa izin. Petugas polisi ini kemudian meninggalkan David, menahan paspornya dan menyuruhnya untuk menunggu petugas dari kedutaan Amerika. Tak lama setelah itu, saat ia sedang menunggu, seorang perempuan masuk ke sana dan menemuinya. Ternyata ia adalah Mary, ibu David yang selama ini berpisah dengannya. Tidak sempat bicara banyak, Mary langsung meninggalkannya setelah mengatakan pada David bahwa ia hanya punya waktu 30 detik sebelum para anggota Paladin mendatangi tempat itu. Mary juga memberikan kunci agar ia bisa membuka borgol di tangannya. David lalu kembali menemui Millie dan langsung menuju ke bandara bermaksud untuk pulang. Namun saat di bandara, David mengatakan padanya bahwa mereka harus berpisah. Millie kecewa mendengar hal itu, tapi karena ia juga bingung dengan keadaan yang terjadi, ia tidak punya pilihan lain selain menuruti David. Scene film kemudian berpindah ke Roland yang sedang mendatangi rumah William, dan kali ini ia memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari lembaga federal pemerintah Amerika. Roland menanyakan tentang David padanya. William hanya bisa menjawab bahwa ia sudah tidak melihat David lagi sejak 8 tahun belakangan ini. Ia menjelaskan David sama seperti ibunya, yang pergi begitu saja dari rumah tanpa mengatakan alasannya. Dan setelah cukup lama berbicara, William lalu menyuruh Roland untuk segera pergi. Scene film kemudian berpindah lagi ke David yang muncul kembali di tempat Griffin tadi. Ia melihat begitu banyak foto dan informasi tentang anggota Paladin yang ditempel di dinding. Karena masih penasaran, David minta penjelasan lagi pada Griffin mengapa kaum Paladin sangat ingin memburu mereka, para Jumpers. Griffin menjelaskan bahwa pertikaian antara Paladin dan Jumper sudah berlangsung lama sejak abad pertengahan lalu. Dan menurut keterangannya, kaum Paladins adalah kaum yang fanatik agama yang mempercayai kemampuan teleportasi itu hanyalah Tuhan saja yang bisa memilikinya. Mereka tidak akan segan-segan membunuh orang lain demi mendapatkan seorang Jumper. Dari sini David kemudian menyadari itu artinya nyawa ayahnya dan juga Millie akan ikut terancam. Ia lalu berteleportasi ke rumah ayahnya dan mendapati William yang sudah terbaring tidak berdaya di lantai akibat perbuatan Roland. Ia langsung membawa William ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah itu. David lalu kembali lagi ke Griffin dan bertanya tentang Roland bermaksud untuk membunuhnya. Griffin mengatakan bahwa itu semua akan sia-sia saja karena ia sudah mencari keberadaan Roland selama 10 tahun belakangan ini dan semuanya sia-sia. Yang ia dapatkan hanyalah bekas luka saja tiap kali bertemu dengan Roland. Walaupun Griffin tidak mendukungnya, tetapi David tetap bersikeras untuk bertemu dengan Roland. Lalu Griffin tiba-tiba meninggalkannya di situ dan berteleportasi ke Cina. Selagi jejaknya belum hilang, David mengikutinya juga. Ia berusaha meyakinkan Griffin bahwa ia sangat serius untuk membuat perhitungan dengan Roland. Griffin akhirnya setuju setelah David mengatakan ia yakin setelah ini Roland pasti akan mencari Millie. Mereka kemudian berpisah. David akan menjemput Millie, sementara Griffin kembali ke persembunyiannya dan mempersiapkan diri. Saat David sudah tiba di rumah Millie, Millie terkejut melihatnya yang datang lagi dan berkata ia sudah tidak mau lagi bertemu dengan David. Ia tidak mau ikut terlibat dalam masalah David yang tidak pernah mau diceritakan padanya. Saat mereka sedang berdebat ini, David melihat ke bawah, tampak Roland dan anggotanya sudah tiba di apartemen itu. Sehingga agar Millie bisa ikut dengannya, mau tak mau David menceritakan tentang jati dirinya yang sebenarnya kepada Millie. Millie tercengang dengan kemampuan David, tetapi juga merasa takut. Lalu David tiba-tiba muncul lagi di hadapannya yang membuatnya semakin takut. Tetapi karena David menyadari Roland sudah semakin dekat dengan mereka, sehingga ia pun membawa mereka berdua langsung ke tempat Griffin.
Roland dan timnya yang sudah masuk ke ruangan itu masih bisa melihat jejak kepergian David dan Millie barusan. Mereka kemudian bergegas mengeluarkan sebuah peralatan, menaruhnya tepat di bawah jejak itu, dan alat itu pun mulai bekerja membuat sebuah portal yang memungkinkan mereka untuk bisa menyusul David. Dan di tempat persembunyian Griffin, ia marah kepada David ketika melihatnya sudah datang ke sana membawa Millie. Ia menjelaskan padanya tentang kemampuan peralatan yang dipakai oleh Roland dan kawan-kawannya yang bisa membuat sebuah portal. Dan saat mereka kembali melihat jejak David barusan, tampak sebuah portal sudah mulai terbuka, dan tak lama Roland dan kawan-kawannya pun muncul. David dan Griffin lalu bersembunyi, namun saat bersembunyi ini, David kemudian melihat foto ibunya terpampang di dinding itu bersama para anggota Paladin lainnya. Saat ia sedang menatap foto itu, tiba-tiba seorang Paladin sudah menyerang dan mengikatnya dengan kawat listrik dan tersangkut di atas dinding. Griffin kemudian muncul dengan sebuah alat penyembur api dan mengarahkan kepada Roland yang saat itu akan membunuh David. Griffin tampak kesulitan menghadapi Roland yang pada dasarnya sudah mahir bela diri ini serta diperlengkapi dengan senjata berteknologi canggih. Namun saat Roland sedang lengah, Griffin berhasil memukul Roland yang membuatnya terpental cukup keras, dan memanfaatkan kesempatan itu, Griffin lalu berteleportasi ke sebuah tempat di jalan raya dan kembali lagi ke tempat semula dengan membawa sebuah bis bersamanya, berharap bis itu bisa menggilas Roland. Namun Roland masih bisa menghindarinya. Millie yang melihat David sudah tersangkut di dinding kemudian berniat membantu melepaskannya. Roland yang melihat itu kemudian mencegah Millie melakukannya. Tetapi di saat Roland sudah dekat dengan Millie, Griffin tiba-tiba muncul lagi di hadapannya dan langsung menembakkan penyembur api tadi yang membuat Roland terpental lagi dan masuk kembali ke portal yang masih terbuka itu. Griffin menyusul Roland kembali ke apartemen Millie dan perkelahian pun masih berlanjut. Millie akhirnya bisa melepaskan David dan lalu meminta David untuk mengantarnya pulang. Ia tidak mau terlibat pada kejadian yang baru saja terjadi ini dan hanya ingin kembali menjalani kehidupan normalnya. David yang sudah tidak punya pilihan terbaik lagi untuk Millie akhirnya setuju padanya. Namun saat David baru saja akan membawanya pulang, tiba-tiba Griffin kembali lagi ke sana dan membawa peralatan pembuka portal milik Roland tadi. Namun karena jejak portal tadi belum sepenuhnya hilang, anggota Paladin ini masih bisa menembakkan senjatanya, mengaitkan Millie dan menariknya serta menyanderanya. David ingin menyusul Millie ke apartemennya, tetapi langkahnya terhenti karena melihat Griffin yang sedang mempersiapkan sebuah bom. Ia mengatakan pada David bahwa hanya dengan bom inilah kesempatan mereka bisa menumpas kaum Paladin selamanya. Ia bermaksud akan berteleportasi kembali ke apartemen itu dengan membawa bom tersebut. Namun David tidak setuju dan langsung membawa bom itu pergi ke tempat yang lain. Griffin mengejarnya, namun David terus berteleportasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Mereka berkelahi memperebutkan sebuah detonator yang dapat mengaktifkan bom tersebut. Dan akhirnya mereka berhenti di sebuah negara yang sedang terjadi perang saat itu. Detonator bom juga saat itu sudah didapatkan kembali oleh Griffin. Griffin tidak melihat bahwa saat itu sebuah menara listrik sedang rubuh dan akan menimpanya. David kemudian berteleportasi membawa Griffin ke menara tersebut dan mengkaitkan Griffin di sebuah kabel yang bermuatan listrik, sehingga membuat Griffin tidak mampu berteleportasi. Ia lakukan itu untuk mencegah Griffin membawa bom itu kembali ke apartemen tadi. Griffin mengatakan padanya bahwa ia tidak akan bisa melawan 5 orang Paladin itu sendirian. Namun David tidak peduli karena ia sangat ingin menyelamatkan Millie. David lalu kembali ke apartemen tadi dan melihat Millie sudah terikat di dinding. Dan saat ia akan melepaskannya, tiba-tiba ia sudah diserang dari berbagai sudut oleh kawat listrik ini yang membuatnya sulit berkonsentrasi. David berusaha keras melepaskan dirinya. Ia berusaha fokus untuk berteleportasi yang membuat beberapa bagian apartemen itu ikut bergetar. Karena kawat yang mengikat David ini dikaitkan ke bangunan apartemen, sehingga tiap kali David akan berteleportasi, begitu juga seluruh bangunan itu akan ikut bersamanya. Ia tidak menyerah begitu saja dan terus fokus pada teleportasinya yang sekarang membuat lantai dan dinding gedung itu retak. Dan pada akhirnya ia pun mampu berteleportasi dan membawa sebagian dari gedung apartemen itu serta para anggota Paladin tersebut. Ia membawa mereka ke danau di mana ia pernah tenggelam dulu, sehingga membuat beberapa anggota Paladin ini tenggelam. Lalu ia membawa lagi mereka ke perpustakaan di mana ia pertama kali menemukan kemampuannya dulu, sehingga mereka bisa selamat dari dalam air. Namun ternyata Roland masih terkait dan ikut dengan mereka ke tempat itu. David yang mengetahui bahwa Roland juga masih ada di situ. Tanpa berlama-lama, ia kemudian membawa Roland ke sebuah tempat terpencil di atas bukit di daerah Grand Canyon dan meninggalkannya di situ.
Beberapa hari setelah kejadian itu, tampak David mengunjungi rumah kediaman ibunya. Mereka pun berbicara banyak di situ, dan dari sini akhirnya David mengetahui bahwa ibunya adalah salah satu anggota dari kaum Paladin. Saat David berusia 5 tahun, ia tanpa sengaja berteleportasi dan setelah mengetahui bahwa anaknya adalah seorang jumper, ibunya membuat keputusan yang sangat berat, memilih untuk meninggalkannya agar terhindar dari kaum Paladin lainnya yang sudah pasti akan membunuhnya. Namun karena kini mereka sudah kembali bersama lagi, David bertanya pada ibunya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibunya hanya memberi isyarat padanya untuk tetap menjaga jarak di antara mereka seperti sebelumnya karena ia sangat menyayangi David. Di akhir film, tampak David yang keluar dari rumah ibunya tersebut dan menghampiri Millie yang sudah menunggunya di luar. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu alur cerita film Jumper ini yang bisa saya sampaikan. Terlepas dari film ini yang kabarnya menuai banyak kritik dari para kritikus film tentang plot filmnya yang terkesan buru-buru, kemampuan akting aktor utama yang masih terlihat kaku, serta jalan cerita yang banyak melenceng dari novel aslinya. Namun menurut saya, film ini masih sangat layak untuk ditonton, terutama di saat santai bersama keluarga dan kerabat dekat. Sekilas membuat kita ingin merasakan punya kemampuan seperti para teleporters ini yang dapat dengan mudahnya berpindah kemana-mana. Sulit untuk melihat pesan apa yang tersirat dari film ini ya, tetapi kalau melihat alasan kaum Paladin tadi memburu para jumper tersebut, setidaknya mengingatkan kita agar tidak takabur dan terlalu mengharap banyak pada suatu keinginan tanpa ada upaya dan kerja keras. Karena kita tidak seperti Tuhan yang bisa mendapatkan segala sesuatunya hanya dengan memikirkannya saja. Silahkan like kalau kalian suka video ini atau dislike kalau tidak suka. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika nanti kami mengupload video terbaru. Akhirnya saya William pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.